cinta untukmu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom Jemaat GB Citra Family. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudari yang baru mengikuti ibadah hari ini. Anda bukan orang asing di sini. Kami nanti kehadiran Anda di ibadah minggu depan dan selanjutnya. Ibadah Raya GB Citra 1 sudah dapat dilaksanakan secara onsite dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Jemaat yang dapat hadir adalah jemaat yang sudah divaksinasi dan wajib melakukan scan QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi. Untuk ibadah online tetap dapat diakses melalui kanal YouTube GB Citra Family pada hari Minggu pukul 8 pagi sampai hari Senin pukul 6 sore. Demi keamanan dan kesehatan bersama, kami menghimbau kepada setiap jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan dan kotak persembahan tersedia di lantai bawah, dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan setelah ibadah ini selesai. Ibadah Kompi akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 19.30 secara onsite di GB Citra 1 dan akan dilayani oleh Pendeta Muda Sandy Sasilo. Keluarga besar GBI Citra Bandung Getas mengucapkan terima kasih bagi setiap rekan-rekannya yang ada di Citra 1 di Jakarta ataupun juga yang ada di Bandung atas berkatnya bagi kami yang ada di Klaten ini, dan kami mengucapkan juga selamat hari Natal dan Tahun Baru. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sejak bulan Agustus hingga Desember 2021, GB Citra Peduli berpartisipasi membantu jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bantuan dalam bentuk obat-obatan, vitamin, hingga kebutuhan sembako sehari-hari. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi dalam kegerakan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati saudara berlimpah. Namun bagi jemaat yang masih membutuhkan bantuan, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja atau saudara dapat menghubungi PIC Diakonia, yaitu saudari Andiani. Dan bagi jemaat yang masih ingin berpartisipasi dalam memberikan bantuan dana, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. GBI Citra Peduli, yang kuat menanggung yang lemah. GB Citra Caring akan melaksanakan doa konseling setiap hari Senin sampai Jumat. Bagi jemaat yang ingin membuat janji, dapat menghubungi sekretariat gereja.
Sekian pengumuman untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saya mau sapa shalom saudara. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, yes. Haleluya. Saya juga mau menyapa pada jemaat yang menyaksikan secara online. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat dan antusias untuk beribadah. Mari sebelum kita beribadah, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lihat kebaikan Tuhan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau merayakan semuanya kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami angkat, setiap pujian yang boleh kami bawa, semuanya boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang antusias sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saya boleh undang semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh kita lambaikan tangan ke kanan kiri, katakan shalom. Saya senang sekali melihat saudara hari ini. Saudara dalam keadaan yang sehat dan antusias. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat. Karena kita tahu bahwa pandemi ini masih terus berjalan dan Omikron sedang meningkat saudara. Jadi kita sama-sama tingkatkan imun kita tingkatkan kesehatan kita supaya kita bisa terus memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau puji Dia. Karena sukacitanya melimpah dalam kehidupan kita. Bersama-sama katakan, akan kuizinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan, Dia sanggup. Amin, katakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Bersama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Katakan ku percaya. Amin. Sanggup menghidupkan dan mari kita mau lambaikan tangan kita katakan. Dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Saya mau dengar saudara nyanyikan pujian ini dari awal ya saudara ya. Katakan, takkan ku izinkan. Takkan ku izinkan ketakutan. Karena apa? Amin. Tak ada tawar hati karena Yesus ada di sini. Dengan iman katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan sukacita
sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Jemaat saja katakan sukacita. Sukacita dari Tuhan. Bersama-sama yang terakhir katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan tercurah. Tercurah atas kita. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, karena sukacitanya melimpah. Oleh karena itu kami mau naikkan pujian senada dengan surga. Amin. Boleh saya undang semuanya untuk tepuk tangan di atas kepala saudara. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari kita mau katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu yang membangkitkan Tuhan. Amin. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Amin. Bersama dengan surga. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita mau angkat kedua tangan kita. Katakan di hadapan tata-Mu terus jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang, kami gereja-Mu, kami datang Tuhan, supaya semesta bersuka. Haleluya. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian
senada dengan surga bersatu sembah puji namamu, semesta berserga senada dengan surga. Oh, 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 oh. Kata senada dengan surga, senada dengan surga. Oh, oh, oh. Yang terakhir serukan senada dengan surga, senada dengan surga. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami hadir Tuhan. Kami datang untuk membawa setiap pujian kami, membawa sembah kami. Karena satu hal yang kami tahu, bahwa hanya satu nama yang layak untuk ditinggikan. Hanya satu nama yang layak untuk diagungkan. Namanya Yesus Kristus. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami datang bersatu, kami satukan hati kami. Kami hadir untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa. Bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Dan Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Mari kita menyanyikan pujiannya dari awal, saudara. Katakan, maka dunia pun tahu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan
adil bagimu, kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau katakan, kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan. Katakan, kami hadir. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah Engkau, bersama menyembah. Amin. Agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja. Bersama-sama katakan, kami hadir. Yang terakhir saudara, kita mau katakan, kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Bahwasanya kasih setia-Mu selama-lamanya untuk setiap kami. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang ke dalam rumah Tuhan, beribadah, dan untuk kembali mendengarkan suara kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah hari di tengah-tengah kami. Baik kami yang ibadah on-site ada di gereja, baik jemaat-Mu yang ada di rumah beribadah secara online. Kami datang kepada Tuhan sebagai salah satu bukti bahwa kami mengasihi Engkau.
Kami mau setia beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya kebenaran firman-Mu yang sanggup menuntun setiap jalan-jalan kami. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang setia beribadah. Hamba tahu ada banyak pergumulan yang sedang mereka hadapi hari ini. Tapi satu hal yang kami yakini, setiap masalah boleh ada dalam hidup kami. Tetapi yang penting kami berjalan bersama dengan siapa ketika masalah itu datang, itu jauh lebih penting. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap jemaat yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama saya, amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Ya, saya lihat muka-muka yang antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Saya senang sekali. Shalom juga untuk jemaat yang sedang beribadah di rumah. Saya berdoa supaya setiap kita tetap ada dalam keadaan sehat, ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema mengasihi Tuhan dan sesama. Tema ini akan kita pelajari, lakukan selama 3 bulan. Tema ini adalah salah satu core value, nilai yang ada di dalam gereja kita. Nilai yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Dan hari ini ada subtema dari tema mengasihi Tuhan dan sesama ini adalah subtemanya adalah mengasihi Tuhan di dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pertama dari nats Alkitab yang sudah diberikan oleh gereja kita, Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Setelah itu saya akan masuk di dalam subtema. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Sebuah perikop yang sering kali kita baca dan kita semua pasti sudah tahu. Mari kita akan membaca, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita bacakan secara bergantian, ayat yang ke-34 saya bacakan, dan ayat 35 Bapak Ibu Saudara silakan baca. Hukum yang terutama, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, silakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bersama-sama 2-3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, pada pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 22, saudara akan menemukan bagaimana orang-orang Farisi berkali-kali mencoba untuk menjebak Yesus. Tetapi selalu usaha mereka itu gagal, ya. Nah, pada perikop ini Matius 22, ini adalah usaha terakhir mereka untuk benar-benar bisa menjebak Yesus dengan memberikan sebuah pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena kalau sampai Yesus salah jawab, ini masalah besar buat Yesus. Apa yang mereka lakukan? Dengan jelas pada ayat yang ke-34 dikatakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, ini yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Berkumpullah mereka. Nah, saudara, saya just info kepada saudara bahwa sebenarnya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu bertentangan. Mereka itu adalah musuh bebuyutan. Beda sekali orang Farisi dengan orang Saduki itu. Saya kasih sedikit penjelasan ya. Kalau orang Saduki itu berasal dari kaum bangsawan
orang yang sangat kaya, menengah ke atas. Karena mereka orang kaya, mereka termasuk kaum bangsawan, mereka punya pengaruh yang sangat kuat sekali kepada orang-orang Yahudi hari itu. Nah, mereka karena kaya, biasanya mereka ini menjadi imam kepala, imam besar di Bait Allah Yerusalem. Itu orang Saduki. Sedangkan orang-orang Farisi ini gak miskin juga. Tapi kelasnya beda. Kalau orang Saduki itu benar-benar atas, high class punya. Kalau orang Farisi ini menengah lah. Mereka dari kaum pengusaha, cukup kaya. Tapi tidak sekaya orang Saduki. Karena itu orang-orang Farisi lebih dekat kepada rakyat kecil dibandingkan orang Saduki. Yang lebih dekat kepada pemerintahan Romawi, di mana hari itu orang Yahudi dijajah oleh pemerintahan Romawi. Sampai di sini ngerti ya? Lalu perbedaan yang sangat mencolok antara Saduki dengan Farisi ini, Saduki itu secara doktrin mereka tidak percaya akan hari kebangkitan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa suatu saat Tuhan akan datang, nggak percaya mereka. Dan mereka juga tidak percaya tentang kehidupan yang kekal, itu orang Yahudi. Sedangkan orang Farisi ini percaya. Jadi secara doktrin pun mereka nggak matching, nggak masuk. Tapi saudara lihat, ketika mereka punya kepentingan yang sama, mereka punya musuh yang sama, dikatakan mereka berkumpul. Untuk apa? Berusaha untuk menjebak Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Mereka berkumpul untuk menyusun strategi, cara, bagaimana caranya. Sudah berkali-kali Yesus dicoba dijebak, tetapi selalu gagal maning. Nah, ayat 35 dikatakan, strategi ini yang mereka lakukan. Ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba Yesus. Saya garis bawahi kata seorang ahli Taurat. Saudara, kalau saudara pelajari teks aslinya, seorang ahli Taurat ini bukan ahli Taurat biasa. Bukan. Tapi yang diutus oleh orang Saduki dan orang Farisi ini adalah ahli Taurat yang paling pinter dari semua ahli-ahli Taurat itu. Diutus untuk mencobai Yesus. Lalu si ahli Taurat yang paling pinter ini bertanya sama Yesus begini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ahli Taurat ini bertanya, Guru, perintah mana yang paling penting? Guru, perintah mana yang paling utama? Nah, saudara, kalau kita hari ini baca Alkitab, mungkin buat kita pertanyaan ini gak terlalu susah. Bisa dijawab. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara di posisi Yesus hari itu, ini pertanyaan yang amat sangat sulit sekali. Mengapa? Nah, saya akan jelaskan sedikit supaya kita ini mengerti. Saudara tahu, orang Yahudi mempunyai kepercayaan bahwa ketika Allah memberikan 10 perintah Allah, perintah yang Allah berikan itu bukan cuma 10. Kalau kita kan kenalnya cuma 10, ada di dalam Keluaran 20. Tapi tradisi mereka, kepercayaan mereka berkata, Allah memberikan perintah itu sebanyak 613 perintah. Dari mana mereka bisa bilang kok 613? Mereka percaya bahwa 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, kalau dihitung bahasa Ibraninya itu ya, dihitung satu-satu, itu hurufnya ada 613. Jangan suruh saya hitung, saya nggak bisa. Nah mereka percaya, jadi berdasarkan huruf yang muncul, mereka berkata, perintah yang Allah berikan itu ada sebanyak 613. Lalu nggak berhenti sampai di situ. Dari 613 perintah ini, orang-orang Yahudi membagi dua. Ada yang sifatnya perintah dari 613 itu, lalu ada yang sifatnya larangan dari 613 itu. Mereka percaya yang bersifatnya perintah jadi harus dilakukan itu ada sebanyak 365 perintah. Mengapa 365 perintah?
Karena 1 tahun itu 365 hari. Jadi ada satu perintah yang harus mereka lakukan setiap hari. Lalu sisanya 248 itu bentuknya larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, itu. Dari mana keluar angka 248 ini? Mereka punya kepercayaan bahwa jumlah anggota tubuh manusia itu ada 248. Bulet enggak? Jelimet bin bulet. Nah tapi itulah keyakinan orang Yahudi hari itu. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, hukum mana yang paling penting? Hukum mana yang paling terutama? Gak gampang. Yesus harus memilih salah satu dari 613 perintah itu. Susah apa repot? Susah dan repot ya. Nah ditambah lagi saudara, hari itu orang-orang Yahudi ini terpecah menjadi 2 kelompok. 2 kelompok pandangan. Jadi satu kelompok Yahudi pandangan mereka berkata begini. 613 itu semua perintahnya sama bobotnya. Gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih kecil. Sama. Tapi pandangan kelompok yang lain berkata, oh tidak. Dari 613 itu bisa diurutkan. Mana yang paling penting dan mana yang kurang penting. Jadi kalau seandainya hari itu Yesus berkata, perintah ini yang paling penting. Dilema buat Tuhan Yesus. Dia tidak bisa menyukakan 2 kelompok Yahudi ini. Berarti yang sampai sini ya. Nah, serba salah. Tapi kita melihat apa jawaban Yesus pada ayat yang ke-39. Kita punya Allah itu yang luar biasa. Yesus itu jawabnya itu out of the box. Apa yang gak pernah kita pikirkan, yang gak biasa orang jawab, itu yang Yesus jawab. Hebat loh Yesus itu. Ya, yang di luar nalar kita itu yang Yesus jawab. Ahli Taurat bertanya, perintah mana yang terbesar? Jadi artinya ahli Taurat ini bertanya gini. Kalau menurut kamu Yesus, kamu prioritasin dari 613 ini perintah mana? Bicara soal urutan, bicara soal prioritas. Tapi ketika Yesus berkata, jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus tidak bicara soal prioritas. Tapi Yesus bicara soal apa? Esensi. Katakan esensi. Esensi ya. Jadi dari 613 perintah itu, Yesus berkata, semuanya penting, gak bisa diurutkan. Esensinya apa? Cuman satu, kasih. Mengapa nilai gereja kita yang pertama ini mengasihi Tuhan dan sesama? Karena kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, lalu Alkitab itu saudara peres, keluarnya apa? Kasih. Cuma satu kata, kasih. Jadi esensinya itu adalah kasih. Tahun yang lalu kami dari Komisi WBI, staf WBI, kami belajar ya dari seorang hamba Tuhan, belajar tentang yang namanya esensi dan aksesoris. Kenapa? Karena kita nih harus mengerti di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang sangat esensi dan itu harus dipertahankan. Tapi banyak juga hal yang hanya aksesoris yang gak perlu kita pertahankan sampai ngotot, sampai marah, sampai berantem. Saya ingat banget hamba Tuhan ini berkata begini. Contoh, saudara punya kuping, lalu kupingnya dikasih anting. Yang esensi itu yang mana? Kuping apa anting? Kuping. Kalau anting ini aksesoris atau esensi? Aksesoris. Nggak pakai anting nggak apa-apa. Kalau sampai anting itu hilang, ya beli lagi. Tapi jangan sampai kupingnya hilang. Itu esensi. Ngerti ya? Nah kita ini harus cara berpikirnya itu seperti itu. Nih, contoh saudara. Esensi kalau kita pakai seragam itu apa sih? Tadi ya, WL, Singer itu kan pakai seragaman ya. Gaya kekinian gitu ya. Apa sih esensinya? Supaya seragam, supaya sama gitu kan. Apa esensi orang pakai seragam itu? Oh, kalau hilang gampang ketahuan, gampang itu mah anak TK saya itu mah. Apa sih esensi pakai seragam?
Kita yang asir ibu-ibu keren foto dulu. Saya bingung sama ibu-ibu, setiap asir selalu foto nongol di IG. Orangnya ya sama, seragamnya ya sama, tapi seneng banget foto. Supaya fotonya keren pakai seragam, bukan itu. Tapi seragam itu esensinya apa? Kesatuan. Jadi mau saudara itu kaya miskin, mau pinter bodoh, mau tua muda, siapapun saudara sama. Gak peduli. Simbolnya apa? Seragam. Itu arti seragam. Ya, nah makanya ironis banget ada beberapa orang di gereja tertentu, saya bersyukur di sini tidak ada. Itu pindah gereja gara-gara seragam. Pas ulang tahun gereja, ayo kita beli seragam, ayo semangat. Mulailah runding, mau seragam kayak apa? Wah, ini ulang tahun bersejarah gereja 50 tahun. Kita harus pakai seragam yang lain daripada yang lain. Gimana kalau kita lengan panjang? Wede, formal dong, acara resmi. Terus kelompok yang lain bilang begini, aduh jangan lengan panjang lah, panas. Itu saya banget itu ya. Udah lengan pendek aja. Lagian kekinian kalau lengan panjang itu jadul. Berantem. Akhirnya disepakati. Misalkan nih lengan pendek misalkan. Yang lengan panjang itu pindah gereja loh. Gara-gara seragam. Kalau saya jadi gembalanya saya kasih solusi. Enggak usah pindah gereja. Saya kasih solusi. Oke, seragam kita. Satu lengan panjang, satunya lengan pendek. Beres toh? Nah, tapi maksud saya ngerti saudara ya. Ada banyak orang seperti ini. Yang gak esensi dipertahankan. Tapi yang esensi nggak dipertahankan, tapi yang aksesoris dipertahankan. Saya belajar banyak, karena saya ini tipe orang dominan. Kalau orang dominan tuh tahu ya, kalau udah maunya. Tapi saya belajar, oh iya hal ini nggak esensi kok, ya sudah. Tapi kalau esensi kita harus belajar, harus dipertahankan mati-matian. Amin saudara. Ya, saya bersyukur waktu pandemi itu WBI ulang tahun itu kan masih online. Terus biasa kan ibu-ibu itu kan gak enak kalau gak punya seragam baru ya. Meskipun beli di online cuman goban, pokoknya yang judulnya seragam baru aja. Belilah ceritanya seragam baru. Kan kita online, begitu barang itu datang seragam itu, kita pakai, tahu saudara, kayak daster. Kayak daster. Tapi ya karena kita online kan duduk cuman segini. Gak kelihatan nih kalau kayak daster, ya udah kita ketawa-ketawa. Akhirnya kemarin Natalan seragam itu mau dipakai kembali karena kita onsite. Waduh, gimana nih mau onsite? Masa saya ke gereja pakai daster begitu? Terpaksa kita harus format. Begitu di format, begitu datang, wih, ibu-ibu kreatif semua. Itu seragam yang awalnya sama modelnya, itu jadi variasi. Ada yang rock and blues, ada yang kasih ikat pinggang, aneh-aneh dah pokoknya dah. Tapi tetap judulnya seragam. Tapi saya bersyukur. Gak gara-gara begitu terus nyalahin yang beli. Ini gimana sih beli? Lalu beli cuman goban pakai protes. Beli gopeceng protes masih mending. Udah goban masih protes, gak usah protes. Kan gitu saudara ya. Nah, jadi inilah yang harus kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Ketika Yesus ditanya soal prioritas, Yesus lebih memilih untuk bicara soal esensi. Nah sekarang kita akan sedikit masuk. Apa esensi dari mengasihi Tuhan dan sesama ini? Karena kita akan pelajari 3 bulan loh. Ayat ini, nats ini akan kita pelajari 3 bulan. Apa sih? Coba kita lihat pada ayat yang ke-37. Ayat 37 Yesus berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-38. Ayat 39. Yesus juga berkata begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa sih esensi dari tema ini mengasihi Tuhan dan sesama? Yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Karena jelas ayat 37 dan ayat 39 Tuhan berkata kasihilah. Merupakan kalimat perintah. Tuhan gak bilang begini. Rasakanlah kasih Tuhan, enggak tuh? Jelas, kasihilah. Jadi bagian yang pertama,
Mengasihi Tuhan dan sesama itu merupakan sebuah perintah. Saudara, jangan berpikir kalau saudara gini, mengasihi Tuhan itu hanya melibatkan perasaan saudara saja. Banyak orang berkata begini, saya mengasihi Tuhan. Oke. Cuman hatinya yang dilibatkan, dia merasa. Tapi ini sangat jelas sekali Tuhan berkata, mengasihi itu bukan hanya melibatkan perasaan kita saja. Tapi mengasihi Tuhan dan sesama itu harus melibatkan apa? Seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita. Jelas ayat 37 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, titik. Tidak. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Bahkan pada Injil yang lain dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Mengasihi Tuhan itu bukan cuma sekedar perasaan. Harus ada yang namanya tindakan. Jadi sampai di sini ngerti ya saudara ya. Jadi kalau orang berkata, orang Kristen berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi enggak ada tindakannya. Itu bukan mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu merupakan sebuah perintah. Ya. Melibatkan seluruh keberadaan hidup kita. Melibatkan akal budi, pertimbangan kita. Melibatkan kekuatan kita, tindakan kita. Jadi artinya ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama kita, harus aktif, bukan pasif. Saudara gak bisa bilang gini, aku mengasihi sesamaku, tapi gak ada yang saudara lakukan. Itu bukan mengasihi sesama. Harus ada action, harus aktif. Itu baru namanya mengasihi. Nah saudara, ini esensi daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, jangan cuma bilang perasaan mengasihi. Saudara, kalau cuma perasaan mengasihi, saya pengen berjumpa dengan Tuhan. Debt collector juga pengen ketemu sama saudara. Kalau saudara kreditnya macet, kan bukan berarti debt collector mencintai saudara. Ngerti ya maksud saya ya? Harus ada tindakan. Yohanes 14 ayat 23 berkata begini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bicara apa? Tindakan. Dan sebaliknya barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku. Jadi jelas. Mengasihi Tuhan dan sesama itu merupakan sebuah perintah. Harus ada tindakan. Mentaati Allah. Itu baru dikatakan orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Antara mengasihi dan antara mentaati itu gak bisa dipisahkan. Gak bisa itu, gak bisa dipisahkan begini. Memang orang yang mentaati Allah belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mentaati Tuhan. Itu bagian yang pertama. Jadi esensi mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah merupakan sebuah perintah. Mungkin saudara tanya, bagaimana caranya saya bisa mengasihi Tuhan? Tidak ada cara yang lain. Kita harus memahami dan mengalami kasih Tuhan itu terlebih dahulu. Orang yang tidak memahami kasih Allah, orang yang tidak pernah mengalami kasih Allah, jangan harap dia bisa mengasihi Tuhan. Gak akan pernah. Kalau saudara hidupnya sembarangan, tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, tidak pernah lahir baru, saudara tidak pernah mengalami kasih Tuhan, terus saudara bisa bilang aku mengasihi Tuhan. Nonsen, nol besar. Caranya kalau kita ingin tema ini menjadi rema dalam kehidupan kita, saya mau Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Ayo, kita memahami betul-betul kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Dia yang sudah mati bangkit untuk setiap kita. Alami kasih Tuhan, alami kebaikan, kemurahan Tuhan, baru kita bisa berkata, ya, mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, aku mau mengasihi sesamaku. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi hidupku terlebih dahulu. Amin saudara. Bagian yang kedua, pada ayat yang ke-40 dikatakan begini. Apa esensi daripada mengasihi Tuhan dan sesama? Yang pertama, ingat, mengasihi Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintah gereja, bukan hanya sekedar perasaan. Harus kita lakukan berupa tindakan. Lalu yang kedua, ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Yang kedua, saya garis bawahi kata tergantung. Mengasihi Tuhan dan sesama merupakan dasar dari semua perintah Allah. Jadi mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah dasar dari semua perintah Allah. Semua perintah Allah itu pasti mengacu ke sini lagi. Perintah Allah yang lainnya pasti nanti ujung-ujungnya ke sini lagi. Kenapa dikatakan pada ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ternyata kata tergantung pada ayat yang 40 ini ketika saya selidiki itu adalah kata yang sama juga yang dipakai ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kata tergantung pada ayat 40 dan di Galatia 3 ayat 13, orang yang digantung, Yesus yang digantung, itu menggunakan kata yang sama. Mungkin saudara bingung, jadi kalau saya ilustrasikan begini loh saudara. Saudara misalkan sudah cuci baju nih ya, sudah bersih bajunya. Lalu saudara jemur, berharap kan setelah kering saudara bisa simpan dalam lemari, betul ya? Nah ketika baju sudah dicuci akan dijemur, saudara mau gantung. Terus ada hanger, saudara, itu akan ada hanger yang modelnya tuh dua sisinya tuh ada jepitannya. Pernah lihat ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, hanger yang satu, ya, jepitan yang satu ini bicara soal kasih Allah. Jepitan hanger yang satu ini bicara tentang kasih kepada sesama. Jadi dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara bayangkan, kalau baju yang bersih ini saudara sudah cuci, sudah dijepit mau dijemur, tiba-tiba nih saudara, salah satu jepit, misalkan kasih kepada Allah ini lepas. Teng. Terus ini kan baju ini ngondoy kan ke bawah. Apa yang terjadi dengan baju ini? Saudara jangan bayangin saudara jemur kaos kaki. Orang zaman dulu itu, zaman di Palestina itu jemurnya apa? Bajunya jubah panjang-panjang. Saudara lepas satu jepitan, apa yang terjadi? Kotor. Sebaliknya mungkin jepit ini kenceng, tapi kasih kepada sesama kita lepas. Apa yang terjadi? Kotor juga. Apalagi kalau sampai dua-dua jepit ini dilepas. Baju itu jatuh, kotor dan gak bisa dipakai. Firman Tuhan luar biasa sekali. Kenapa Tuhan berkata, mengasihi Tuhan dan sesama ini adalah esensi dari semua perintah Allah. Jadi semua yang kita lakukan, kalau tanpa didasari dengan kasih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Itu maksudnya. Seperti ya saudara, jadi esensi dari mengasihi Tuhan dan sesama ini, ya, yang pertama ingat, selama 3 bulan ini kita akan belajar. Kita mengasihi Tuhan dan sesama bukan dengan perasaan. Harus ada tindakan. Harus mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Itu baru mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu yang kedua ingat, mengasihi Tuhan dan sesama itu merupakan dasar dari semua perintah Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu dasarnya ya ini. Saudara melayani, dasarnya karena saudara mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara memberikan persembahan persepuluhan. Ya dasarnya karena mengasihi Tuhan dan sesama. Kok sesama? Ya iya karena persembahan persepuluhan saudara diberikan kepada orang-orang, kepada kegiatan yang membutuhkan. Semuanya berdasarkan pada kasih. Oke ya. Jadi ingat kasih dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Ingat kasih harus ada tindakannya. Oke. Ini baru pendahuluan. Enggak, tapi cepat ya bagian 2 ya. Oke, nah hari ini kita masuk subtema kita mengasihi Tuhan dan sesama dalam mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan. Apa hubungannya sama mengasihi Tuhan? Saudara, dalam kehidupan kita ini pastikan banyak keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil. Mulai dari kita mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau kerja di mana, mau menikah dengan siapa, betul enggak? Itu keputusan penting dalam hidup kita. Nah, salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak dia. Dia akan mentaati apa yang tertulis dalam Alkitab.
Itu korelasinya. Ngerti ya sampai di sini ya saudara ya? Gereja memberikan subtema seperti itu, tujuannya seperti itu. Amsal 3 ayat 6 berkata begini. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan berkata, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu. Artinya apa? Prioritaskan Tuhan di dalam segala keputusanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sangat jelas sekali. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita? Saudara, seringkali ya keputusan-keputusan baik yang kita pikir baik, ide-ide brilian yang kita pikir ini sudah wow, amazing, belum tentu loh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul itu sangat jelas dikisahkan, Kisah Rasul 16. Suatu hari Paulus ini akan melayani di Bitinia Asia. Kita tahu pelayanan Rasul Paulus itu sudah memenangkan Asia. Dia mau pergi ke Bitinia, itu di Asia. Waktu dia mau pergi, malamnya Rasul Paulus itu mendapatkan sebuah penglihatan. Apa penglihatan yang dia dapatkan? Dia lihat orang Makedonia. Makedonia itu di mana? Di Eropa. Jauh banget Asia sama Eropa. Orang Makedonia itu berkata begini, kemarilah, tolonglah kami. Nah, lalu Rasul Paulus berkata, ini tanda daripada Tuhan. Akhirnya Rasul Paulus membatalkan niatnya untuk memberitakan Injil di Asia. Saya mau tanya, niat Paulus untuk memberitakan Injil di Bitinia Asia baik enggak? Baik banget. Tapi saudara lihat, ternyata Kisah Rasul 16 ayat 7 kalau nggak salah. Firman Tuhan berkata, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Artinya apa? Meskipun keputusan Rasul Paulus baik, ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil, kita harus melibatkan Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya dulu waktu masih muda, saya nggak pernah kepikiran mau jadi hamba Tuhan. Gak ada, apalagi saya lahir dari keluarga yang non-Kristen. Saya bertobat usia 22 tahun. Saya pengennya jadi apa? Eksekutif muda. Ya, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya menjadi eksekutifnya Tuhan, amin. Nah, kita gak tahu. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata begini. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen berkata begini, GM, gimana caranya saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Supaya saya betul-betul keputusan saya itu bukti saya mengasihi Tuhan. Banyak orang. Efesus 5 ayat 17 berkata, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya begini, kalau Tuhan sudah berkata, hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Artinya, Tuhan sendiri tidak akan pernah menyembunyikan kehendaknya. Tapi Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Lah caranya bagaimana? Caranya cuma satu. Banyak orang gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Tadi gak taat. Kenapa gak taat? Gak mengasihi Tuhan. Itu korelasinya. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, cuma satu kata kuncinya, belajar taat. Seringkali apa yang Tuhan mau tidak sesuai dengan hidup kita. Gak sesuai. Tapi kita harus taat. Kenapa? Karena sekali lagi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mentaati dia. Jadi karena kita mengasihi Tuhan, kita taat. Ketika kita taat, kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Amin saudara. Nah, dengan cepat ya, masalah keputusan saudara. Mungkin saudara ini harus mengerti karena ini dasar kekristenan sekali ya. Ada dua macam kehendak Allah di dalam kita mengambil keputusan. Ada dua macam. Yang pertama itu ketetapan Allah, lalu yang kedua keinginan Allah. Ini setiap kita harus mengerti, jangan dicampur aduk. Jadi ada dua kehendak Allah di dalam ketika kita mengambil keputusan. Yang pertama ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah ini sifatnya mutlak, pasti terjadi, nggak bisa salah ya, karena ditetapkan menurut kedaulatan Allah.
Jadi Allah mau begini, ya itu urusannya Allah. Kita nggak bisa bantah. Semaunya Allah, itu ketetapan Allah. Mengapa? Karena itu disebut ketetapan Allah. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak perlu minta pertimbangan saudara dan saya untuk mengambil keputusan itu. Karena itu ketetapan Allah. Ngerti ya saudara? Contoh, saudara lahir di keluarga mana? Saudara berasal dari suku mana? Itu ketetapan Allah. Saudara nggak bisa bantah. Saya nggak bisa bilang gini, kenapa saya nggak lahir sebagai anaknya Ratu Elizabeth? Gak cocok, hidungnya pesek. Saya nggak mau jadi orang Cina, saya mau jadi bule biar hidungnya mancung. Gak bisa. Saya nggak bisa bantah Allah. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Ngerti ya? Nah lalu yang kedua, selain ketetapan Allah, keinginan Allah. Nah ini beda. Kalau keinginan Allah ini relatif. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Mengapa? Karena bukan berdasarkan kedaulatan Allah saja, tetapi melibatkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Saudara ingat, ketika Allah menciptakan kita, Allah memberikan apa kepada kita? Free will, kehendak bebas. Ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka akan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah bisa larang, tapi kenapa Allah tidak larang? Karena Allah memberikan free will, kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Ngerti ya saudara? Nah, ini yang disebut keinginan Allah. Jadi kita sebagai manusia meskipun diberikan free will harus mempergunakan free will itu dengan baik. Ya, oke. Contoh nih ya, contoh saya kasih contoh. Mungkin saudara bingung ya. Contoh, firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun. Kan bilang gitu. Dan jika kami kuat 80 tahun, itu keinginan Allah. Jadi Allah ingin supaya hidup kita ini panjang umur. Gak sakit-sakitan, sehat. Itu kan Allah mau, 70 tahun sampai 80 tahun. Tapi misalkan nih, saudara umur 30 tahun. Saudara lompat dari gedung lantai 10. Lompat, mati gak? Bisa mati gak? Tuhan netepin umur 70 loh. Tapi umur 30 saudara lompat dari gedung lantai 10. Mati gak? Ateho, mati. Mati. Keinginan Allah saudara hidup umur panjang. Tapi Tuhan memberikan free will. Kalau itu pilihan saudara, ya silakan kata Tuhan. Tuhan ingin pernikahan saudara bahagia. Sejak awal Tuhan kasih rambu-rambunya. Jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itu keinginan Allah. Tapi kalau saudara pilih menikah dengan orang yang tidak seiman, bisa enggak? Bisa banget. Karena Tuhan menghargai free will, kehendak bebas saudara. Tapi saudara kalau ada apa-apa jangan marah sama Tuhan. Saya sering kasih ilustrasi sama anak muda. Saudara beli mobil baru, tertulis jelas bahan bakar bensin. Terus saudara mau isi sama teh botol, boleh enggak? Boleh. Terserah lu, itu mobil-mobil lu. Tapi kalau tuh mobil sampai enggak jalan, jangan ngotot. Tuhan, kenapa nih mobil enggak jalan? Lah lu yang hovlog. Udah jelas-jelas bensin lu isi teh botol. Ngerti ya saudara ya? Itulah yang disebut dengan free will. Ya, itu namanya bukan takdir. Tidak ada takdir. Ya bukan ngawur itu namanya. Oh iya, saya memang ditetapkan sama Tuhan. Menikah dengan dia orang yang tidak seiman. Padahal dia saat menikah itu sudah mengenal firman Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Nah, jadi itu. Jadi kita mengerti dalam setiap pengambilan keputusan ada dua hal. Ketetapan Allah dan keinginan Allah. Ngerti ya saudara ya? Nah dengan cepat. Ada 4 prinsip dalam mengambil keputusan. Saya dengan cepat. 4 prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama, Ibrani 4 ayat 12. Yuk kita buka. Bagaimana caranya saudara mengambil keputusan dan saudara tetap mengasihi Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingat saudara, keputusan apapun yang akan saudara ambil yang pertama, ingat itu wajib hukumnya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mengapa kita ini setiap hari harus baca Alkitab?
Bukan gaya-gayaan gereja, bukan. Kenapa? Karena ketika kita baca firman Tuhan, merenungkannya, firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan hikmat, ya. Sehingga ketika kita mendapatkan hikmat, kita mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Kalau kita nggak punya rambunya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Makanya saya selalu menghimbau, mulai dari anak sekolah minggu, ayo baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, baca, embat aja. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui Alkitab yang kita baca. Amin saudara. Ya, nah, dan perintah yang ada di dalam Alkitab ini prinsipnya, ya, harus keputusan yang kita ambil yang sesuai dengan Alkitab ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Itu prinsip sekali. Banyak anak muda tanya, boleh nggak sulam alis? Boleh nggak tatoan? Boleh nggak dugem? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Tetapi tidak semuanya membangun. Kalau apa yang kamu lakukan itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, jangan dilakukan. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Nah, jadi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Saya bacakan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. 4 prinsip dalam mengambil keputusan. Pertama, harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ada peneguhan dari orang lain. Nah, ketika saudara bingung mau mengambil keputusan apa, ayo cari orang yang lebih rohani. Cari orang yang lebih expert di bidangnya. Cari orang yang lebih luas pengetahuannya, wawasannya. Sehingga ada peneguhan apakah keputusan yang saudara ambil itu benar atau tidak. Saudara, ada banyak orang Kristen itu ngeroh banget. Dikit-dikit tanya Tuhan doa. Saya nggak ngelarang doa. Tapi saya mau kasih tahu. Tuhan tidak selalu memberitahu kepada kita itu secara supranatural. Tidak selalu. Saya bukan tidak percaya, bisa terjadi. Tapi seringkali Tuhan menolong kita memberikan petunjuknya secara natural. Wajar-wajar aja. Ya, miliki mentor, kelilingi hidup saudara dengan orang-orang yang bisa membuat pertumbuhan rohani saudara itu bertumbuh. Jangan sama orang yang suka gosip, jangan sama orang yang suka sirik sama orang lain. Rohani saudara nggak akan pernah bertumbuh. Cari orang, harus dicari. Seperti Daniel, ketika dia ada di Babel, dia nggak diem, tapi dia cari orang. Makanya dia menemukan sahabatnya, Sadrak, Mesak, Abednego. Harus dicari sahabat itu. Ya, oke. Nah, yang ketiga, yang pertama sesuai firman Tuhan, ada peneguhan dari orang lain. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengambil keputusan? Harus mendatangkan damai sejahtera. Selain sesuai dengan perintah Allah, ada peneguhan dari orang lain. Harus mendatangkan damai sejahtera. Nah saudara, kata memerintah di sini dalam Kolose 3 ayat 15, damai sejahtera memerintah hati kita. Memerintah di sini, ini dalam bahasa Yunaninya, itu artinya menjadi wasit. Menjadi wasit, saudara kalau lihat permainan bola, ada wasit kan? Tugas wasit itu apa sih? Wasit itu cuma ngasih gini, kartu merah, kartu kuning gitu. Apa? Memberi petunjuk, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar. Itu loh. Jadi ketika kita mengambil keputusan, damai sejahtera yang memerintah hati kita itu menjadi wasit. Damai sejahtera akan memberikan petunjuk kepada kita. Kalau sesuai dengan kehendak Allah pasti sejahtera. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita pasti gelisah. Tentunya kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara tidak bisa merasakan damai sejahtera itu. Dan ada orang membenarkan dirinya. Pak, Bu, CM, saya ini sudah gak cocok sama istri saya. Pas saya lagi berantem sama istri saya ketemu sama janda cakep. Kok sejahtera ya saya ya? Oh itu ngawur itu saudara. Ngerti ya? Gitu ya saudara. Nah, tapi begini maksudnya, mendatangkan damai sejahtera itu gini, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, terus saudara bingung nih. Contoh, saudara mau bisnis. Saya mau bisnis gado-gado apa pecel ya? Sama-sama sayur. Jangan menghina loh ya. Ada gado-gado boplo, ada pecel Madiun itu, wah orang kaya semua itu.
Terus saudara bingung kan, itu kan tidak melanggar firman Tuhan. Saudara, apa yang harus saudara lakukan untuk mendatangkan damai sejahtera? Ya doa. Doa. Kalau saudara sudah menikah, sepakat dengan pasangan saudara. Kalau pasangan saudara tidak sejahtera, coba doa lagi. Jangan saudara jalan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan jelas. Kalau tidak sepakat, doa kita terhalang. Tapi ketika saudara sepakat dengan pasangan saudara, dikatakan berkat Tuhan itu turun. Ya, harus mendatangkan sejahtera. Nah, yang keempat, ciri yang keempat, lulus dalam ujian waktu. Jadi 4 prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama, sudah pasti tidak bisa ditolak. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara kalau sudah bertentangan dengan firman Tuhan gak usah tanya. Ini kehendak Tuhan bukan? Sudah jelas bukan, gak usah tanya. Itu ngerepotin pendeta, gak usah tanya, langsung putusin, bukan. Setelah sesuai dengan kehendak Tuhan, cari orang. Harus ada peneguhan dari orang lain. Lalu yang ketiga, mendatangkan damai sejahtera. Dan yang keempat, lulus dalam ujian waktu. Maksudnya apa? Setelah kita mengambil keputusan, sejahtera kita jalanin, kita flashback. Oh iya benar ini dari Tuhan. Atau mungkin di tengah perjalanan kita lihat, oh kayaknya salah. Enggak apa-apa saudara, cut sampai di situ daripada terlambat. Ngerti ya saudara ya? Nah, jadi kesimpulannya ketika saudara mengambil keputusan intinya, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan keputusan saudara harus mempermuliakan Tuhan. Dan ingat, kehidupan rohani saudara harus bertumbuh. Itu sudah pasti keputusan yang datangnya daripada Tuhan. Ketika 4 hal ini saudara lakukan, melangkahlah, bertindak dengan iman. Karena Tuhan menghargai pilihan saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati setiap keputusan saudara. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Saya ingin setiap kita menyanyikan sebuah lagu lama. Ajarku mengerti. Bisa singer? Bisa ya? Oke. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Bersyukur. Datang secara pribadi kepada Tuhan. Buat komitmen yang baru pagi hari ini. Untuk setiap kita mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar perasaan saja. Bukan hanya sekedar perkataan. Tapi kita mau komitmen. Buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Dengan segenap hatiku. Segenap jiwaku. Segenap akal budiku dan segenap kekuatanku. Artinya ada tindakan. Ada action yang harus kita lakukan. Kita harus aktif untuk mengasihi Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Sembah Dia. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, pimpinlah jalanku Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku,
dibutuhkan oleh jemaatmu pagi hari ini. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap hati yang dibuka, yang terbuka kepadamu pagi hari ini. Kami mau belajar mengikuti kehendak-Mu. Kami mau belajar taat kepadamu. Kami mau belajar taat mengasihi-Mu. Amin. Yes. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Allah ada di mana saja saudara berada. Dia Allah yang omnipresent, Allah yang tahu jauh sampai ke dalam hati kita masing-masing. Kami ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini saat ini sedang bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Dan saudara benar-benar ingin minta petunjuk Tuhan, supaya keputusan yang saudara ambil seturut dengan kehendak Tuhan. Karena saudara ingin mengasihi Tuhan. Saya ingin supaya pagi hari ini saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk mengambil keputusan yang sangat penting ini supaya tidak salah langkah. Katakan, Tuhan, aku mau taat mengikuti petunjuk-Mu karena aku mengasihi-Mu. Sekali lagi, angkat tangan kita, buka hati kita, katakan, Bapakku, panggil Dia, Dia mengasihi-Mu. Amin. Kepada Bapak Handok saya persilakan untuk menutup ibadah ini dan doa berkat. Katakan engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Kami percaya bahwa kehendak-Mu ya dan amin, dan itu berlaku di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap menjadi penurut-penurut Engkau, Tuhan. Apapun yang kami terima pada pagi hari ini, biarlah benih kebenaran itu tertanam di dalam hati kami, untuk kami renungkan siang dan malam, untuk kami pegang teguh, bahkan untuk kami lakukan sebagai bukti kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar apa yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh memberkati setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberkati juga hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan pakai untuk menjadi alat juru bicara Allah bagi kami. Berkati Ibu Pendeta Muda Marta, Tuhan. Berkati dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya boleh berdampak bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya di dalam Tuhan, yang memuliakan Tuhan, berhasil di dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kekuatan firman-Mu terus bekerja memperbarui hidup kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus, memiliki
karakter-karakter Kristus nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap jemaat yang pada pagi hari ini membawa persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sulit, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Allah untuk bertindak, untuk menolong jemaat-Mu Bapa. Pagi hari ini kami terlalu percaya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa akan menolong setiap persoalan dan pergumulan kami. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan yang ada di dalam hidup kami. Yang kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang sakit, yang sudah bergumul sekian lama di dalam sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan tolong, ada kesembuhan, ada keajaiban terjadi. Setiap roh sakit penyakit, kami dengan iman menengking, mengikat segala kuasanya. Dan kami lepaskan roh kesembuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sanggup. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat sebentar persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, baik melalui secara langsung maupun transfer bank Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap rupiah-rupiah yang kami bawa kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera menyertai kehidupan kami sepanjang pekan yang akan kami lalui dari hari ini, Senin, Selasa, bahkan sampai minggu berikutnya. Kami boleh berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati Bapak Gembala yang pagi hari ini tidak bersama dengan kami. Dimanapun Bapak Gembala berada, pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanannya disertai dengan kuasa ajaib, tanda-tanda heran. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di dalam perjalanan, boleh berjumpa kembali dengan kaum keluarga kami Tuhan. Terima kasih, mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan, Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, Tuhan memberkatimu dengan kecakapan, kecerdasan untuk engkau bisa memimpin hidupmu, mengatasi setiap masalah dan persoalan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan dengan hati takut akan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati keluar masukmu, dimanapun engkau berada. Tuhan terus memberkati supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, limpah rahmat kasih setia di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat bersatu sejenak. Happy Sunday. God bless you.